Amin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah tercurah kehadiran Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Salim alaihi. Mudah-mudahan kalau kita di hari kiamat mendapatkan syafaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya bercerita tentang Al-Qadar karena menjelang 10 malam terakhir ini orang pada mencari yang namanya Laila. Di Laila dalam perempuan Laila itu arti malam. Malam Al-Qadar. Apa itu arti Al-Qadar? Al-Qadar itu malam yang penuh dengan kemuliaan. Makanya 10 malam terakhir ada acara yang namanya Iktikaf. Ya, apa caranya? Iktikaf. Malam 1 sampai 3. Yang ada kesempatan waktu silakan untuk bermalam-malam saat itu menjemput yang namanya Lailatul Qadar. Yang kedua, Al-Qadar itu artinya adalah pilihan. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan setelah Ramadan banyak perubahan-perubahan yang signifikan. Perubahan-perubahan yang drastis setelah Ramadan usai. Jangan sampai Ramadan selesai, setelah Ramadan makin drop ibadah kita. Ini kan kalau ibadah kan gampang banget pas sekarang. Berjamaah gampang, alhamdulillah. Baca Quran, nah, sudah berbalik kan ini. Sudah hatam, alhamdulillah. Kenapa Ramadan menjadi mendorong semangat? Soal berjamaahnya oke, baca Qurannya dan lain-lainnya. Setelah Ramadan usai, kita lebih semangat lagi. Makanya ada yang namanya kegiatan penutupan pengajian. Itu pengajian yang sudah kita bahas, kita kaji, diamalkan selama 1 bulan Ramadan. Itu namanya apa? Bulan yang penuh dengan pilihan. Takdir Allah, mudah-mudahan selesai Ramadan kita lebih baik lagi. Amin. Yang ketiga, qadar itu arti sempit. Kalau kita baca Quran, Allah yaqdiru liman yasha wa yabsutu liman yasha wa yaqdir. Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah membentangkan rezeki seseorang, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disempitkan, wa yaqdir, ada yang disempitkan. Tapi kalau jamaah salah minta luas apa sempit? Luas. Ya, kalau lagi ibu ya, ibu keluar rezeki dia minta disempitin apa diluasin? Diluasin. Sholat duhanya rajin ibu. Rajin kan bu ya? Duhanya rajin, tahajudnya apalagi. Orang usia sering bangun malam siapa? Ibu-ibu. Benar gak bu? Iya. Yang pertama kali bangun sahur siapa? Yang angkatin lauk siapa? Ibu lagi. Yang angkatin nasi siapa? Ibu. Yang angkatin suami siapa? Ibu lagi tuh. Doa bersahabat, Allahumma in kana rizqi fis samaa fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhirhu wa in kana ba'idan faqribhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana qalilan fakassirhu wa in kana katsiran fabarik lahu bidu'aika wa jamalika wa quwwatika. Doa itu doa. Ya Allah, kalau rezeki saya ada di langit, tolong ya Pak, turunkan. Kalau ada di bumi, keluarkan. Kalau jauh, dekatkan. Kalau haram, sucikan. Kalau dikit, Banyak. kalau banyak, banyak lagi. Banyak tambah lagi. Kadang-kadang kalau banyak orang yang kurang bersyukur. Gitu. Udah banyak dikasih banyak. Pertama mintanya dari dikit menjadi banyak. Dikit pas dikit syukuri minta ampun. Artinya bersyukur banget ya sama Allah dikasih dikit. Pas udah banyak kufur. Contohnya siapa? Sahabat. Sahabat lagi miskin, rajin.
Musola sahabat rajin, lagi miskin. Sembahyang subuhnya tepat waktu, 5 waktunya tepat, perjalanan pernah ketinggalan sama Rasulullah. Pas kapan? Miskin. Pas miskin, cuman kekurangan satu. Ketika dia berjamaah, dia khawatir sama istrinya. Jadi ketika habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung kabur. Gak doa lagi. Ada kan jamaah di sini habis salam langsung kabur? Banyak. Dirubah, jangan langsung kabur, zikir dulu, minimal subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jangan kabur. Maka Rasul tegur, seolah-olah saya perhatikan kalau habis sembahyang langsung kabur dan zikir dulu. Kenapa? Begini ya Rasulullah, saya ini kain cuma satu berdua sama istri saya. Kalau saya lama-lama di masjid atau di musola sahabat nih, nanti khawatir saya nggak sembahyang. Makanya saya apa? Buru-buru. Kata sahabat, ya Rasul, tolong doain saya biar saya jadi orang kaya. Kita sahabat tuh supaya jadi orang apa? Orang kaya. Pas miskin rajin, nanti ketika dia kaya Rasul doain. Ya Nabi kalau berdoa dikabulin nggak doanya? Dikabulin. Allahumma rzuq sa'adah. Doanya singkat. Allahumma rzuq sa'adah. Ya Allah, kasih rezeki sa'adah. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau Nabi yang minta pasti dikabulkan oleh Subhanahu wa Ta'ala, tapi lewat syariat. Apa syariatnya? Rasulullah kasih hadiah 2 ekor kambing kepada sahabat, dipegang di kambing Rasulullah. Sahabat rawat dan pelihara kambing ini. Kalau tangan Nabi udah pegang satu benda apapun, itu jadi beda ceritanya. Jadi beda. Kambing yang awalnya 2 ekor karena dipegang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dipelihara oleh sahabat, berubah jadi banyak. Tuh tangan Nabi. Coba kalau tangan gitu dipegang gitu kambing. Rasulullah tangannya itu benar beranak pinak. Akhirnya apa yang terjadi? Itu kambing yang awalnya 2 berubah jadi 2000 ekor. Banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Banyak. Apa yang terjadi? Berubah total. Berjamaah di asar nggak pernah kelihatan. Mas Sahib nggak pernah kelihatan lagi. Nggak pernah kelihatan lagi nih. Maghribnya nggak kelihatan, isanya, zuhurnya, asar nggak kelihatan lagi di musola. Rasul hanya kemana? Salah. Oh ternyata setelah diselidiki, dia sibuk ngurusin apa? Kambing yang jumlahnya 2000 ekor. Kalau 2000 ekor dikali 5 juta, kira-kira berapa duit? Banyak. Bilang banyak aja dah. Nah ini apa yang akhirnya terjadi ketika di antara mereka banyak yang berjanji, andai kata Allah kasih nikmat pasti kami bersama. Tapi apa yang terjadi ketika Allah sudah berikan itu apa yang mereka minta? Bakhilu. Apa? Kulit. Di tangan ini kayak baik kulit. Kalau mayat, kalau ayam mati begini tuh. Kalau baik gimana? Kulit. Udah kaya, jadi apa? Dulu miskin bukan jadi apa? Dia pengen sedekah, pengen ini, pengen. Pas udah kaya, beli. Tahu pelit? Kikir. Tahu bakir? Kikir. Tahu kikir? Kikir koret. Kuning. Bulu gasietan. Itu bakir tuh. Dia punya rokok sebungkus, nggak mau dikeluarin, ditambah temennya. Padahal ada rokok sebungkus, utuh. Ngirit. Dia minta apa? Minta temennya. Itu namanya bakir. Masya Allah. Bakir itu. Itu sama kesalahan kejadiannya begitu salah. Bakhilul kulit, kambingnya udah banyak amal waris tapi Allah kasih peringatan, kambingnya
mati. Ya bayangin. Ketika uang udah banyak dibagikan ponakan, dibagikan orang tua kira nggak? Orang kampung kan jarang megang duit pak. Nenek-nenek pegang 1 juta, kalau nggak kan? Saking giranya, Allah anak saya kok cepat banget dari Jakarta bawain duit 1 juta, gila. Netes anak dipeluk tuh anaknya, sebab tanda bahagianya punya anak yang soleh-solehah. Lebaran dimanjain orang tua, dikasih duit. Jarang-jarang nenek-nenek pegang duit. Nah, ya Allah, kalau begini Allah, kenapa satu anak saya Allah? Kalau anak saya begini nih, saya minta ya Rob 30 anak. Kenapa? Anaknya soleh dan soleha. dia punya anak dua. Yang satu kalor, yang satu kampret, yang satu tukang nyolong, yang satu kopet. Apa yang mau dibanggain? Hidupnya jika gak bangga, apalagi kita mati. Saya pengen doain, itu yang celaka. Makanya lebaran identik pulang Kampung. bagus nanya kampung. Saya pernah kampung saya. Saya pernah kampung yang pulangnya kampung alhamdulillah. Nih satu pulang kampung. Yang kedua, lebaran identik dengan kue, makanan. Ketupat, biasanya kalau di Jakarta ketupat masa itu. Ketupat, kue-kue, dodol, apalagi rangina, bakmi. Bisa kali ini sekongguan, kan bisa ternyata rangina dalamnya. Palsu. Emang yang paling berani orang Jakarta. Kenapa orang Jakarta? Bisa masukin akar kelapa kipres. Ke bawah itu, hebat orang Jakarta. Masukin akar kelapa di mana? Di toples. Hebat ya tuh. Bener Pak ya? Betul. Akar apa tuh? Kelapa. Identik dengan makanan. Makanya di mana masjid musola udah mulai renggang sepi, terutama ibu-ibu. Ngapain ibu? Sibuk ngurusin apa nih? Makanan. Makanan. Lebaran itu identik apa? Makan. Yang ketiga, lebaran identik dengan pakaian baru. Coba ya, kita nanti Idul Fitri pakai baju baru atau pakai baju lama? Lama sajalah. Seadanya. Jangan seadanya, kalau seadanya banyak pasti. Usahakan beli yang baru. Yang baru. Biar murah, yang penting apa? Baru. Ya, contoh bagaimana kalau yang orang dari baru ya, contohnya sarung. Sarung ini harus merek PHS. Ya, mereknya Mangga 2.